Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarahul Yatil Lubil Masun, dan ini ada matannya Jauharul Maknun tentang ilmu balaghah. Ada halaman 40. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. Walhaku, dan mengilhaq siapa ulama ahli ma'ani, artinya ahli ma'ani itu menyamakan amaratal inkari kepada, atau menghubungkan ya, amaratal inkari kepada ciri-ciri inkar bihi kepada mukhatab. Artinya mukhatab di sini mukhatabnya yang mukir, artinya menerima, yang welcome, tapi dikiaskan kepada munkir. Jadi wajib taukid. Ka'aksihi, seperti sebaliknya ilhaqu amaratil inkar, jadi ilhaqu amaratil qabul ya. Linuktatin, karena ada dalil-dalil atau noktah, lam tashtabih, yang tidak keliru apa noktah. Jadi ini adalah bagian yang ketiga ya. Ini istihsanut taukid, in lawahtalah kasailin fil manzilah, ini untuk mutaradid ya. Jadi mutakalim yang mukhatab ya, mukhatab yang welcome disetarakan dengan mutaradid yang ragu. Ini istihsanut taukid. Tetapi di sini ada alhaqu amaratal inkari bih, ketika mukhatab yang welcome, artinya mukir, menerima sebuah percakapan, tetapi dia ada amaratul inkar, ada ciri-ciri menolak. Maka di situ wujubut ta'kid. Dan ka'aksihi, sebaliknya, ada mukhatab yang munkir ya, orang yang diajak bicara terus ada faktanya dia menolak, tetapi ada dalil-dalil atau gelagat-gelagat dia menerima makna percakapan tersebut. Jadi di sini ada mutakid, wajib tidak menggunakan taukid. Ini ada penjabarannya ya, langsung kita kullama kana al-mukhatab muqirran lil hukmi walakin zaharat fihi ma yunasibu bi'tibari hali man zaharat tilka al-amarat alayh kaunuhu munkiran fi za'mi al-mukhatab fa ityanuhu bil kalam al-muakkad yakunu wajiban ka qaulina li muslimin wa qad fasaq ya ayyuhal miskinu innal mauta haq. Jadi ketika mukhatab itu dia mukir ya, si A berbicara dengan si B. Si A ini mutakalim, si B ini mukhatab, orang pertama, orang kedua. Pada dasarnya si B ini welcome, artinya bisa menerima percakapan, tidak ada penolakan. Walakin zaharat fihi ma yunasibu bi'tibari hali man zaharatil kal amarat alaih kaunuhu munkiran, tetapi bisa diindikasikan dia itu munkir. Kenapa? Karena perilakunya bertentangan ya, bertentangan dengan apa yang dia yakini tadi ya. Fi za'mil mukhatab, ini dalam sangkaan munkirun fi za'mil mukhatab, dalam karakternya mukhatab. Fa ityanuhu bil kalam al muakkad yakunu wajiban, seperti ketemu orang muslim tapi dia fasik, selalu bermaksiat tanpa henti, selalu menggibah tanpa henti, selalu mengadu domba tanpa henti. Ya ayyuhal miskin innal mauta haq, wahai orang yang miskin, tentang kebenaran, sesungguhnya kematian itu adalah hak, dan engkau akan diminta pertanggungjawabannya nanti ya. Jadi ini ada gelagat dari si B ya. Dia orang muslim, meyakini bahwa akhirat ada, tetapi dia seolah-olah perilakunya tidak mencerminkan muslim tersebut. Jadi di sini maksud daripada walhaku, dan menyamakan siapa ulama ahli ma'ani amaratal inkari kepada cirinya cirinya inkar bihi dengan mukhatab yang munkir tadi, si muslim tadi. Kemudian ada ka'aksihi, ini kita penjabarkan lagi.
kullama kana al-mukhatab munkiran lil hukmi walakin tujadu ma'ahu syawahid. Di sini ada shin, syawahid ay dalail ma'lumah lah. Law yata'ammal munkir tilka dalail fa huwa raji'un an inkari fa ityanuhu bil kalam al-khali an taukid kal mulqalil mulkir yakunu wajiban ka qaulina al-islamu haq. Misalnya ada orang kafir ya, mukhatab itu orang kafir, dia menolak tentang kebenaran Islam, tetapi dia dalam lingkungannya di sekelilingnya orang Islam semua, sehingga dia tahu itu apa itu Al-Quran, dia tahu apa itu puasa, dia itu sholat, tentang akhlak-akhlak yang terpuji dalam Islam, itu namanya syawahid. Maka fa'ityanuhu bil kalam al-khali an taukid, ketika bercakap dengan dia gunakanlah kalimat tanpa taukid ya. Seperti al-islamu haq, wahai saudaraku, Islam itu adalah hak ya. Dan ini berlaku juga kepada firqah Wahabi ya. Sebenarnya Wahabi itu tahu bahwa ajaran Islam itu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa ya. Tapi mereka dengan faktor sengaja, kepentingan ya, politik dan lain-lain. Nah, ada misionaris yang ditugaskan di Nusantara ya, ini untuk menyebarkan sekte Wahabi ini. Jadi ada faktor kesengajaan. Katakanlah kepada dia. Jadi dia sebenarnya munkiron lil hukmi. Dia tidak menerima aswaja. Wahabi itu tidak pernah mau. Tetapi dia mempelajari bahwa aswaja itu benar dalam hatinya. Maka di sini munkirun lil hukmi ini kal mulqalil mukir. Dia sama setara dengan orang yang bisa menerima. Jadi tanpa taukid. Itulah sahabat-sahabatku salah satu seni dalam berbicara dengan publik ya. Jadi itu ada khuruj an muqtada zahir, itu ada 3 ya. Ada 3 bait. Pertama itu ihsanu taukid, bagus taukid untuk mutakalim yang tadinya menerima kemudian dia ragu. Kemudian wujubut takkid untuk mukhatab ya, ini mukhatab diberikan taukid. Dan yang kedua ini untuk mukhatab yang tadinya mukir, menerima, paham tentang hukum, tetapi dia menyeleweng dari hukum, maka wajib diberikan taukid kepada dia, tekanan kepada dia. Kemudian ada juga yang ketiga, khuruj an muqtada zahir, itu adalah ketika si mukhatab ini munkirun lil hukmi, dia menolak hukum, tetapi dalam hatinya dia tahu tentang kebenaran-kebenaran hukum tersebut. Jadi ada gelagat bahwa dia bisa menerima. Maka di sini wajib tidak menggunakan taukid. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.